Sore, udah mulai sore nih. Dengan Ardianus Novaldi, nama aslinya. Dipanggilnya apa? Panggilnya Aldi aja lah, biar enak. Sibukannya apa, Di? Gawe aja sih, Bang. Gawe Gawe di Bitung ada kayak model pabrik-pabrik kursi gitulah, kayak kantor, furniture gitu. Sebagai apa di sana? Admin. Admin. Iya, admin administratif kayak keluar masuk barang ya kayak gitu-gitu aja lah. Kuli juga lah sama kuli. Ih, manggul-manggul juga soalnya. Lo sekolah lu sendiri lulus kuliah atau gimana? Gue paket C, Bang. Pendidikan terakhir gue. Sempet sih gue kuliah, cuman ya gitu tadinya niatnya mau bayar sendiri, akhirnya kaget gitu kan. Ketahuan biaya kuliah jedak, mahal. Gue nggak cukup tabungan gue, akhirnya putus di jalan kuliah gue. Di, kalau gue boleh tanya, lu sendiri lahir dari keluarga yang kayak gimana sih? Gue lahir dari keluarga yang bisa dibilang kecukupan, Bang. Nyokap bokap gue ada gitu, cuman gue tinggalnya dari kecil sama nenek gue dan kakek gue. Nyokap gue sama bokap gue sibuk kerja gitu. Nah, ketika berarti kan itu waktu lu kecil ya? Iya. Nah, ketika itu apa sih yang lu rasain tinggal sama nenek lu dan lu nggak bareng sama orang tua lu? Awalnya sih gue enjoy aja ya, Bang ya. Pas gue ngerasa mulai kok gue lagi kan pasti kan kita namanya anak-anak pasti ada permasalahan kayak permasalahan di sekolahan atau permasalahan di rumah atau teman main gitu ya. Teman-teman gue ada yang ngadu ke emaknya, kayak misalnya kena kelas sama gue berantem apa dia ngadu ke emaknya, gue bingung emak gue mana, bapak gue mana gitu kan. Adanya kakek nenek gue doang, gue ngadu sama kakek gue, yang ada gue diomelin ya kan. Kakek gue emang soalnya ya lumayan keras juga orangnya, makanya gue ngadunya ke nenek gue gitu. Oke. Kalau gue boleh tanyain lagi nih ya, itu kan kisah hidup lu kecilnya tinggal sama nenek. Nah, lu sendiri sebenarnya mengenal nggak sih istilah broken home? Kenal gue broken home itu. Iya. Apa sih broken home menurut lu? Menurut gue broken home itu kayak kita kurang kasih sayang dari orang tua kita gitu kan, dari ibu, bapak, perhatian yang kayak kecil-kecil lah, kayak nanyain makan apa, nanyain gimana PR sekolahnya gitu kan. Nyokap bokap gue kan karena terlalu sibuk jadi nggak sempet nanya-nanya hal seperti itu gitu kan. Ya paling nenek gue yang dengerin gue, jadi gue ngerasa gue kurang perhatian di waktu umur kecil gue itu. Pas gue SD gue kurang perhatiannya di situ gitu kan. Nah, bokap nyokap lu sebenarnya pisah atau masih bareng-bareng? Masih bareng-bareng nyokap gue, cuman gimana ya, karena saking sibuk kerja bokap nyokap gue, dan gue dari kecil emang nggak tinggal bareng sama nyokap, sama bokap gue nggak tinggal bareng, gue sama nenek gue dan kakek gue. Nah, ketika tapi lu sempat ngerasain lu seperti anak broken home? Sempet gue ngerasain, bener-bener ngerasain. Pertama kali lu ngerasain itu di umur berapa? Pas SMP, gue beranjak SMP gue baru sadar, anjrit ini gue kayak orang-orang anak-anak broken home banget sih gue nih. Mulai kayak bandel-bandel apa segala macem yang teman-teman gue bisa dapetin, kok gue nggak bisa dapetin gitu kan. Akhirnya gue mencoba ya gitulah, cari perhatian dengan hal-hal yang kayak gitu. Gue baru bisa sadar gitu ngedefinisikan diri gue nih, oh gue anak yang broken home loh. Walaupun menurut gue nih kayak versi broken home gue nih gue ada gitu. Nah, ada nggak sih impact yang besar yang terjadi pada diri lu ketika lu benar-benar sadar akan hal itu? Mungkin dari kepribadian lu yang berubah atau apapun gitu, bisa lu ceritain di sini? Iya, awal mulanya gue ngerasain impact yang paling besar itu gue kayak udah mulai bandel di atas rata-rata anak-anak seumuran gue. Kayak misalnya gue nggak tahu ya di luar, cuman umumnya gitu ya, anak-anak di umuran gue pada saat itu dia minta uang sama orang tuanya, ada minta beliin ini, ada. Gue tuh nggak ada, karena apa, nenek gue tuh dibatesin suplai keuangannya buat kecukupan gue doang, kayak uang jajan apa segala macem. Gue nggak bisa gue beli Tamiya apa segala macam kayak gitu. Akhirnya ya gue nyolong gitu kan, nyolong duit kakek gue, nyolong duit nenek gue, nyolong
duit. Dulu kan nenek gue usaha counter, kalau malam-malam orang-orang pada tidur, gue belum tidur, gue colong sama gue duitnya buat ya gitu, buat beli Tamiya, buat beli apalah, buat beli jajanan gue. Pernah ketahuan lo nyolong? Pernah, cuman nggak sampai yang wah ketahuan nyolong nih gini, nggak sampai begitu. Kayak cuman nenek gue tahu nih duit berkurang gitu kan, karena kan ya dia kan kelola keuangan usaha dia kan, kok duitnya tiba-tiba berkurang, kok gue punya Tamiya baru, kok gue punya mainan baru gitu kan. Cuman nenek gue sayang banget sama gue, jadi dia nggak negor gue, selalu nutupin gitu. Kayak gitu. Nah, dari mulai kenakalan-kenakalan yang lu coba perbuat ya untuk menarik perhatian, sampai lu pada fase selanjutnya gitu ya, kenakalan apa lagi yang lebih ekstrim lagi yang pernah lu jalanin? Yang lebih ekstrim lagi sih, yang gue ngerasa gue udah mulai ke arah yang ekstrim nih ya, gue udah mulai kayak narkoba, mabok-mabokan ya. Kayak awal mulanya sih gue awalnya minum, dari minum teman-teman gue nih tambahin ini nih biar enak nih, kasih obat, tambahin ini nih, tambahin gele, ya kan. Udah tuh dari situ tuh gue udah mulai, gue nggak, udahlah cukup. Dulu kan masih kaget ya, masih awal-awal gitu, belum terlalu liar banget gue. Udah mulai terbiasa sama obat, minum gele. Duh, mabokan apa lagi sih nih, kayaknya masih banyak gitu kan. Akhirnya udah mulai tuh kenal sabu apa segala macem, sampai kayak heroin pun gue pernah nemuin juga itu, cuman sekali seumur hidup gue dan nggak pernah ketemu lagi. Udah itu yang paling ngerasa gue udah mulai ekstrim tuh. Ya kayak berantem kayak gitu mah ya udah pastilah, mabok, rese apa segala macem. Tapi bukan gue yang rese, teman-teman gue rese, ribut sama orang. Gue karena solidaritas dulu ya, umur-umurnya kayak gitu kan. Gue, ayo ikut mana? Samperin. Nggak perlu orang nyari gue yang nyari dia. Parah, kacau. Gue sampai malu kalau gitu-gitu sekarang. Nah, berarti sekolah lu berantakan pada saat itu yang nyebabin lu akhirnya ikut paket saya? Iya, sekolah gue berantakan bang. Dan itu kenapa gue mendefinisikan diri gue broken home yang dibuat-buat, karena waktu saat itu gue ditanya sama bokap nyokap gue, kamu masih mau sekolah nggak sih? Gue sampai kayak, karena gue dari SMP itu gue udah 3 kali pindah sekolah. Itu gue mungkin orang tua gue mikirnya yang terbaik lah buat anak, kayak mungkin dia nggak cocok pergaulan sekolah di sini, dipindahin ke sono. Ternyata sama aja, ternyata sebenarnya masalahnya dari diri guanya yang nggak bisa ngikutin. Gue malas dikekang, gue malas orangnya kayak lu harus ngerjain PR apa segala gitu. Gue kurang suka kayak gitu. Akhirnya gue milih udahlah nggak mau sekolah gitu kan, udah biarin begini aja. Gue udah terlanjur ibaratnya gue ngerasa diri gue udah hancur lah, udah urakan gitu ya kan. Gue udah mulai ditindik nih kuping gue, tadinya bolong gede. Sekarang ya udah gue jahit lah, udah gue rapin kan, udah menuju ke yang lebih baik lagi. Udah lumayan lama sih nih gue rapin kuping gue. Nah, di saat fase-fase lu lagi berantakan-berantakannya, lu ada di lingkungan yang kayak apa tuh? Atau apa kesenangan yang lagi lu jalanin pada saat itu, di lingkungan yang kayak gimana? Gue di lingkungan ngepang gue bang. Gue dulu ngepang, gue anak pang gue dulu. Pang Sekarang street pang atau? Gimana ya? Street pang, iya gue di jalan. Cuman gue nggak yang sampai, ada sih beberapa teman-teman gue yang sampai kayak ngamen gitu. Cuman kalau gue di ranah yang gue suka bikin acara pang, bikin IO gitu, bikin acara pang dengan kolektifan band-band yang mau main nih, kolektifan di acara gua. Ya kolektifannya ya buat apa sih? Buat nyewa tempat, buat nyewa alat, ya kan, buat kasarnya operasional acara gitu kan, keberlangsungan acara kayak gitu aja sih gua. Sama di dunianya gua lebih di dunia narkobanya gitu bang. Ternyata ada sisi lainnya gitu. Di pang itu emang identik ya itu sih sebenarnya. Gitu ya? Iya. Nah, tapi sisi lain dari kelompok yang lu pernah singgahin itu ada sisi positifnya juga atau enggak? Banyak sekali bang. Banyak, bisa ceritain sedikit. Gini, yang paling singkatnya aja, yang gue ngerasain sisi positifnya di situ tuh, di komunitas yang gue singgahin, mereka tuh sangat kekeluargaan banget. Gue ngerasa di luar nggak ada tongkrongan sampai sebegitunya kayak yang gue singgahin gitu. Kayak contohnya mereka tuh perhatian ke gue bang, kayak misalnya mikirin gue udah makan apa belum, gue lagi di luar,
ini gimana dia kabarnya, dia selalu hubungin gua, takutnya kenapa-napa di jalan. Dan itu di tongkrongan lain gua nggak pernah nemuin itu, nggak ada yang kayak tongkrongan lain mah, gimana lu, iya ntar jalan, ya udah, iya nih gua udah di jalan, gitu-gitu doang. Kalau yang pernah gua singgahi tongkrongan itu, bisa dibilang itu kekeluargaan banget lah bang. Dia mikirin gua di rumah gimana gua bisa ngasih orang tua gua. Itu banyak yang gue pelajarin, hal-hal positif di komunitas yang gue singgahin itu. Ini kan gue lihat tadi sempet lihat badan lu tatoan. Iya. Gue lihat sedikit. Ini ada, ini ada, sini ada, sama di, ada di belakang. Nih, ini dia nih namanya, kelihatan nggak? Ya. Iya, ini namanya TSC, nama scan-nya lah, ibaratnya nama keluarganya. Oke, nah, lu mulai beraniin diri buat nato badan lu itu di tengah mungkin stigma orang-orang bertato gitu ya di lingkungan kita ya, cenderung diasosiasikan ke hal-hal negatif. Nah, lu berani untuk menerobos stigma itu seperti apa itu dulu perjalanannya? Gua gimana ya, itu berjalan aja sih bang. Gua nih orang ditato bukan cuman sekedar gue ikut gaya-gayaan gitu. Sebenarnya kenang-kenangan gitu kan buat di diri gue, karena gue juga dulu sempet di dunia tato, gue punya ikut nato juga gitu kan. Tapi gue di situ pada saat gue awal nato, gue udah sadar gue mau buktiin nanti ke depannya kalau orang bertato itu nggak selamanya kusut, nggak selamanya madesu gitu. Gue pengen buktiin visi gue sih gitu awal mula gue ditato. Arti tato buat diri lu itu simbol kebebasan kah atau ada hal lain selain itu yang lebih besar? Kalau gue sih lebih ke kayak pendirian bang. Ini kan selamanya di dalam tubuh kita ya kan, kecuali kita hapus gitu kan. Ini bisa dibilang kayak lambang kesetiaan lah, kesetiaan terhadap apa, keimanan kita, diri kita gitu kan. Ibaratnya sampai ke keimanan. Gue sampai ke situ. Tapi kan waktu itu gue belum ngerti, gue cuma kayak mendefinisikan garisnya aja yang gue yakinin aja gitu, idealis gue lah, bisa dibilang idealis gue begitu. Gue yakinin gue nih orangnya harus punya pendirian gitu, lu punya sesuatu yang lu putusin, ya lu itu yang harus lu jalanin. Jangan pernah lu ibaratnya malu, jangan pernah lu ngerasa menyesal, semua kan ya balik lagi pembelajaran buat diri lu sendiri. Kapan terakhir lu istilahnya ngalamin hal paling buruk dalam hidup lu? Paling buruk dalam hidup gua itu ketika gua ada di dunia narkoba. Dunia narkoba itu yang paling parah sih ngancurin hidup gua. Menurut gua nggak banget deh itu hidup di dunia narkoba itu. Lu kayak orang apa ya? Kayak lu paling pinter sendiri. Padahal kenyataannya lu nggak sepinter itu, lu bodoh. Lu bodoh banget kalau lu sampai terjun di dunia narkoba yang sebegitu jahatnya lah. Nggak ada teman, nggak ada solidaritas di narkoba. Pernah bang, gua ketangkep belum lama gua ketangkep. Itu hal yang paling. Momen-momennya bisa diceritain. Gimana? Momen-momen lu ditangkap itu bisa lu ceritain. Oh iya, gua jadi awal mulanya gua sebenarnya gua udah sebelum gue mau menikah itu gue udah bener-bener udah off gitu kan. Gue pikir ini nanti kan gue udah mau menikah, gue mau berkeluarga, udahlah gue udah tinggalin lah yang kayak gitu lah, ngapain sih, kesian lah nanti istri gue kalau misalkan nanti gue udah nikah tau-tau ntar amit-amit gue ketangkep, ntar istri sama anak gue siapa yang ngurusin, gue di dalam penjara ngejalanin masa tahanan sekian tahun gitu kan, anak gue nanti gue keluar gue udah punya pikiran buruk kayak gitu ya kan. Cuman bodohnya gue terlalu ikutin hawa nafsu. Tadinya teman gue cuman kayak minta tolong dong jemputin ini nanti di sini kalau udah selesai lu kabarin gue ya, ntar adalah bagian lu ya, kayak gitu awalnya. Akhirnya gue terlena, gue ngerasa gue doyan make juga, apa segala macam gue gratis, tinggal jalan doang, nggak keluar duit. Akhirnya gue terlena. Dan di situ gue kenapa bisa gue ketangkep, ya salah satu pasien gue lah, teman gue ini udah ketangkep duluan dan dia wawan gue orangnya nggak pernah punya pikiran buruk kayak ke orang. Bodohnya gue sih di situ, harusnya gue punya insting ya, harusnya gitu kan, nih orang kok udah mulai aneh nih bahasanya nih, ini nggak kayak biasanya nih.
Itu gue ngerasa emang pada malam gue ditangkap itu semua perasaan nggak enak. Bini gue tangisin apa segala, udah kusut banget pikiran gue. Ini orang ngapain, kata gue, nge-WA gue mau ke rumah gue. Emang dia salahnya itu dia tahu rumah gue. Pas gue lagi mau jalan, gue mau cabut, gue udah gelisah dong di rumah, perasaan gue udah nggak enak. Gue mau jalan, pintu lagi gue buka, kuncinya langsung didobrak, loger. Jatuh lah gue, ya kan? Abis injek mana bahan lu apa segala macem. Udah dari situ gue ngeliat bini gue nangis, bini gue lagi hamil lagi, ya kan? Berapa bulan? Itu yang pertama gue sampai 2 kali bang gue ketangkep. Gila nggak lu? Yang kedua nggak terlalu parah lah buat gue, cuma tetep aja itu amit-amit lah, jangan sampai lu pada ngalamin itu gila, hal terburuk. Nggak enak anjir kayak gitu, nggak enak. Bini gue lagi hamil, gue dipukulin, gue diinjek depan bini gue ngeliat bini gue nangis. Anjir, akhirnya gue ketangkep juga. Dalam hati gue, ini yang selama ini gue takutin, bener-bener mimpi buruk kejadian di hidup gue, ya kan. Dari situ udah gue diperiksa, rumah gue diberantakin apa segala macam, barang bukti ada, ketemu barang bukti, akhirnya gue dibawa ke kantor polisi. Nah dari situ tuh udah mimpi buruk dimulai. Dan gue berusaha untuk ya berdamai lah, gue udah nggak mau inget-inget itu lagi karena terlalu sakit pala gue kalau inget itu. Tadi kan lu sempat cerita soal lu tuh dulu pernah hubungan lu nggak baik-baik ya sama orang tua lu. Sekarang hubungan lu dengan orang tua lu kayak gimana? Sekarang alhamdulillah hubungan gue sama nyokap bokap gue udah baik-baik aja. Ketika gue mulai sadar ternyata yang benar-benar care, yang benar-benar berjuang buat ngebesarin gue sampai saat ini, ternyata lagi-lagi bokap dan nyokap gue yang dulunya gue anggap mereka cuek banget sama gue. Emang sih dulu karena gue merasa masih labil, jadi gue ngelihatnya bokap nyokap gue nggak sayang sama gue. Tapi seiring pendewasaan, seiring pembelajaran gue filter semua pengalaman hidup gue, kejadian yang ada dalam hidup gue, ternyata balik lagi bokap dan nyokap gue yang paling sayang sama gue. Makanya gue udah bisa dibilang gue sayang banget sama bokap nyokap gue. Apa yang lu bisa ungkapin gitu, satu kalimat aja untuk nyokap bokap lu? Tungguin Ali mah, bakal Ali buktiin semuanya. Kalau Ali bisa buat mama papa bangga dan buktiin ke orang-orang kalau mama sama papa nggak salah ngedidik Ali. Pesan buat orang-orang yang mungkin masih proses untuk berubah, dipikir-pikir lagi lah buat ngambil keputusan, jangan asal-asal ikutin ego lu. Wah udah nih, gue udah hantem aja, jangan lu pikir dulu, nanti ujungnya lu bakal nyesel kalau nggak lu pikirin dulu.